Tapi Allah bilang, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Dikasih 2 jalan, tapi kita tidak disuruh memilih salah satunya. Malah Allah menyuruh kita mencoba jalan mendaki. Apa katanya? Fakku raqabah. Bebaskan kamu dari perbudakan. Kita setiap hari diperbudak oleh benar salah, baik buruk. Dan saya sudah jelaskan di kajian yang sebelumnya, sepanjang kita masih terjebak dengan benar salah, baik buruk, sebetulnya kita sedang meracuni kebersihan hati kita sendiri. Sama dengan membuat lubang. Makanya ketika bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak sholat witir. Tahu Bu, sholat witir? Apa? Pak? Apa? Hah? Sholat witir. Sholat apa Bu? Sholat sebelum tidur. Sampai pusing. Ya. Saya sudah sholat witir, tapi saya sholat lagi. Kemudian saya tidur. Apakah berdosa? Waduh, masih. Lagian pertanyaan kayak gitu masih ada lagi yang masih menjawab. Sholat witir itu artinya apa? Witir itu artinya ganjil. Ganjil kebalikan dari genap. Jadi sholat witir itu artinya, ya, bukan sekedar kita melaksanakan sholat yang rakaatnya ganjil. Tetapi tekadkan dalam diri kita bahwa kita akan melampaui segala dualitas. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Kita lihat Quran surat At-Taubah ayat 68. Ya, kalau tadi Quran surah At-Taubah ayat 17. Ini At-Taubah ayat 68. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Ya, hiya hasbuhum wal'anahumullahu walahum azabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang tertutup penglihatan kolbunya dengan neraka jahanam. Ini lanjutannya. Ya, kenapa? Ya, sebetulnya yang mengancam bukan Allah. Yang mengancam adalah diri kita sendiri, perilaku kita sendiri. Karena Allah itu tergantung kita. Kalau kita tidak mau mengubah, ya sudah, Allah juga tidak akan mengubah kita. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Sekali lagi, yang melaknati mereka bukan Allah. Allah tergantung pada kita sendiri. Ya, kalau kita mau berubah, ya Allah juga akan mengikuti. Maka Allah katakan, aku bergantung sangkaan kamu. Oke, ayat ini menegaskan kepada kita, orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, orang-orang yang masih tertutup penglihatan kolbunya, maka mereka itu selamanya akan menciptakan kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Nah, kesengsaraan bagi diri itu yang namanya neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu sebetulnya saat kita sedang berada di frekuensi rendah, di kesadaran rendah. Kalau kesadarannya tinggi, kita tidak akan pernah bermasalah. Perlu saya jelaskan? Oke, saya kasih contoh. Saya sering ngasih contoh ini berulang-ulang supaya mengerti. Orang lain menghina kita. Ya. Bisa dianggap sebagai kritikan buat kita lebih baik. Surga. Orang lain menghina kita atau mengkritik kita. Lalu kita bilang, oh apa yang dia kritik itu betul-betul terjadi pada diri saya. Itu saya banget. Saya tidak merasa terhina. Justru dengan hinaan dia, saya menjadi lebih baik. Surga? Surga. Tetapi kitanya tidak jujur di kesadaran rendah. Kritikan dan hinaan orang itu dipahami oleh kita sebagai hinaan. Jatuh nggak kita? Jatuh. Yang menjatuhkan kita sebetulnya bukan kritikan orang, tapi reaksi kita terhadap kritikan. Kalau reaksinya positif, surga. Kalau reaksinya negatif, neraka. Sering nggak mengalami begitu? Oke, jujur ya. Gara-gara apa? Gara-gara belum makmur. Masih sempit. Ya, sempit.
Mau nggak jadi orang yang makmur? Udah. Yang paling makmur, yang paling kaya di semesta ini cuma Allah. Allah punya segalanya. Dia adalah kasih sayangnya tanpa batas. Dia maha luas. Dia maha lembut. Dia maha sabar. Dia maha tinggi. Maha segalanya. Ya sudah. Temui dia. Karena dia ada bersamamu. Lebih dekat daripada urat leher. Di Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Allah berfirman. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang karena Dia Maha tahu dan Dia Maha mendengar. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Catat. Oke. Satu ayat lagi untuk menegaskan. Di Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 14, Allah berfirman, "Lahu da'watul haq." Hanya bagi Allah seruan yang hak. Oke? Allah suka menyeru? Allah suka azan enggak? Suka. Didengar enggak seruan Allah? Itu masalahmu. Makanya di Quran dikatakan lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Kalau yang menyeru Allah itu hak. Gak usah diragukan lagi. Tapi kalau yang menyeru adalah pikiran palsumu, yang menyeru adalah orang lain dua dirimu, pasti perlu dipertanyakan. Tapi kalau yang menyeru adalah Allah, hak. Yuk, percaya sama saya. Dengarkan seruannya dan ikuti. Samina wa atona. Udah, tidak akan kita mengalami apa-apa dalam hidup. Bahkan hidup itu menakjubkan. Makanya saya bagikan ya, di YouTube ada 10 episode. Ya, 10 episode hidup menakjubkan. Saya bagikan gratis. Silakan. Tonton. Yang tuntas. Di bulan Ramadan saya juga sudah membuat 30 titian kesadaran. Selama 30 hari sudah saya isi itu. Hari pertama belajar apa? Hari kedua aja. 30 titian kesadaran. Yang perlu bukunya silakan. Nanti bisa menghubungi tim saya. Bukunya akan keluar pas ya sekarang. Akhir Februari ini. Saya rilis buku baru saya. Judulnya 30 titian kesadaran. Itu untuk belajar kesadaran. Waduh Bapak Ibu. Kalau sudah sadar. Ada jeda tuh antara stimulus dan respon. Kalau orang sudah sadar itu, stimulus apapun, responnya tidak langsung negatif. Karena udah ada jeda. Semakin jauh jaraknya. Itu namanya kesadaran. Makanya kesadaran adalah jeda antara stimulus dan respon. Jadi antara aksi dan reaksi sudah ada jeda. Nah, kita ini selama ini hampir nggak ada jeda. Betul? Begitu yang tidak disukai, langsung bereaksi. Itu yang membuat kita sering bikin lubang baru. Setuju ya? Oke. Yuk kita lihat ayat ini. Lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Pahami kata-kata ini. Paham? Seruan Allah dari dalam diri hak. Tidak usah diragukan lagi. Pasti untuk kebaikan kita. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Siapa berhala? Berhala itu yang menyeru kita selain Dia. Jujur ya, lebih mendengar seruan Allah yang hak atau mendengar seruan-seruan yang selainnya? Jujur. Jujur. Nih, lagi berantem tuh. Udah ada seruan dari dalam. Udah. Kata Allah. Gak bagus itu. Gak bagus. Tapi yang didengar apa? Ini seruan dari diri palsu. Ini soal harga diri. Wah, udah mulai itu. Ini adalah pencemaran nama baik. Wah, gitu. Ya. Betul enggak? Lalu, karena konyol,
Cuman karena pelotot-pelototan di pintu tol, akhirnya kejar-kejaran dan saling bunuh. Pernah dengar berita itu? Itu konyol apa konyol itu? Bodoh banget. Kira-kira orang yang tadi itu, ya sebelum dia nembak, sebelum dia berantem, ada nggak seruan Allah dari dalam? Ada nggak dakwatul hak dari dalam? Ada. Didengar nggak? Tidak. Dia lebih suka mendengar berhala. Dan berhala-berhala itu kata Allah, yang mereka sembah. Disembah itu artinya apa? Diikuti, didengar. Tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, supaya sampai air itu ke mulutnya. Lihat saya semuanya. Hadir. Kalau telapak tangan terbuka, kemudian ngambil air, bisa nggak air nyampe di mulut? Nggak bisa. Air nyampe di mulut itu harus tertutup. Ya. Bahasa Inggrisnya dicangkem. Gitu? Tapi kalau terbuka nggak bisa. Nah, kira-kira kata Allah, kalau kamu terus mengikuti yang selain aku, seruan-seruan yang selain aku, dakwatul hak, yang hak, sudah, silakan ikuti yang lain, yang selain aku, kata Allah. Itu seperti kamu sedang mengambil air dengan tangan terbuka dan berharap air nyampe di mulutmu. Begitu kata Quran. Surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Itu artinya apa? Kamu hanya mengikuti yang sia-sia. Tapi jujur ya, sering gak ngikuti yang sia-sia? Saya mah sebetulnya males nanya sama kalian itu. Atuh dah kehel tuh. Betul gak? Atuh dah kehel, atuh dah menikitu-kitu teuing tuh. Jujur ya, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah selalu mengingatkan kita supaya nggak celaka. Sudah diingatkan kita oleh Allah. Subhanallah. Kita nggak mau mendengarkan. Nah, makanya di ayat ini, lalu Allah mengatakan, ya, dan seruan orang-orang yang tertutup hanyalah sia-sia belaka. Makanya kalau kita mau dengarkan seruan, harus dari orang-orang yang sudah terbuka penglihatan kolbunya. Karena yang sudah terbuka penglihatan kolbunya, seruan yang dia sampaikan, itu pasti seruan dari Allah. Tapi orang yang masih tertutup kepada Allah, seruannya, itu yang diklaim seolah-olah dari Allah. Makanya gampang hadirin. Kalau kita mengikuti Allah, pasti hasilnya baik. Kalau kita mengikuti berhala yang selain Allah, pasti hasilnya tidak baik. Itu aja. Gak usah pusing-pusing belajarnya. Oke, sampai sini? Oke. Wah, udah banyak ya ayatnya yang saya sampaikan. Nah, saya pungkas satu ayat lagi. Ini Quran surat Al-Kahfi, ayat 103 sampai 105. Nanti sampai di rumah baca. Baca supaya ada pengulangan. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Lupa saya mencantumkan terjemahannya. Kul, katakanlah, hal nunabbiukum bil ahsarina amala. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amalannya? Ini menegaskan rugi amalannya. Oke? Jadi tadi saya gambarkan yang rugi amalannya itu seperti ya melemparkan sebutir pasir ke lubang yang besar, itu pun tidak ada efek. Tidak ada pengaruh apa-apa. Lubangnya tetap bolong dan kosong. Itu maksud saya. Oke? Masih dalam konteks judul ini. Sekali lagi tolong dijawab. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Jawab dulu. Ingin? Ini Allah yang sedang menyampaikan. Ya.
Tetapi lewat mulut saya, kan mulut saya tidak akan bisa bicara dong kalau nggak ada dia di sini. Jawab dulu. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Ingin? Ingin. Kalau ingin dibacakan yang selanjutnya. Karena kalau nggak ingin ya buat apa dibacakan buat yang nggak ingin? Nah, allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka seolah-olah sudah berbuat sebaik-baiknya. Ngerti gak? Ini bukan cerita orang-orang yang membuat kejahatan, tidak. Dia itu sudah melakukan kebaikan, tapi kebaikannya sia-sia. Karena kebaikannya itu hanya versi dia. Maaf ya, kita udah sholat. Siapapun orang sholat, apapun kualitasnya, pasti merasa sudah berbuat baik, bukan? Ini maksud ayatnya. Tetapi di Quran Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah yang suka menipu Allah. Dia suka berdiri salat tapi salatnya malas. Dia suka berdiri salat tapi salatnya riya. Dia suka berdiri salat tapi ingat Allahnya cuma sedikit sekali. Itu kata Allah orang munafik. Jadi di Quran orang munafik itu Pak, bukan yang gak sholat. Yang sholat. Yang sholat aja bisa munafik. Apalagi yang tidak sholat atuh. Gak usah ditanya lagi. Betul gak? Ada yang menafsirkan ayat ini, kalau begitu lebih bagus tidak sholat. Wah, itu salah. Umroh aja masih ngomongin orang, apalagi enggak. Ditelan tuh orang. Itu enggak? Iya. Saya malas ngaji. Kenapa? Tetangga saya ngajinya rajin. Seragam 7 seminggu. Sampai dihitung seragamnya. Dasar tukang catat orang lain. Sampai tahu seragamnya 7. Kayaknya tiap dia keluar dari rumah catat. Ini ungu. Besok hitam. Ya? Apa dia bilang? Saya nggak mau ngaji. Kenapa? Dia juga ngaji rajin, kelakuannya kayak gitu. Ngaji aja kelakuannya kayak gitu. Apalagi nggak ngaji. Makanya pikiran harus begitu. Betul nggak? Iya. Di kampung saya tuh ada haji pelit banget. Ya Allah, haji aja pelitnya kayak gitu. Gimana nggak haji? Betul nggak? Jangan lalu kamu memutuskan nggak haji. Paham? Jadi siapa yang merugi kata Allah beramalannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Sementara ia menyangka kalau dia telah berbuat sebaik-baiknya. Periksa Bapak Ibu. Apakah yang kita sebut baik selama ini betul-betul sudah sesuai dengan kebenaran? Atau hanya sakwa sangka kita saja? Bagaimana cara meriksanya? Kata Ibnu Atha, tidak usah tanya Allah, tidak usah tanya malaikat untuk tahu sholatmu diterima atau tidak. Lihat perilakumu, berubah atau tidak. Kan sholat itu adalah instrumen untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau habis sholat masih melakukan itu, kan ada yang patut diragukan. Betul apa tidak? Oh, okay. Banyak yang begitu. Siapa diantaranya? Nah, sekarang penyebabnya apa? Ini penyebabnya. Di Al-Kahfi 104. Ya, ini 103, 104, 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Wa liqa'ihi. Dan tertutup terhadap perjumpaan dengan dia. Fahabitat amaluhum, putus segala amalnya. Fala nuqimu lahum
yaumal qiyamati wazna. Bahkan di hari kebangkitan tidak ada pembacaan buku amal bagi dia. Didiskualifikasi. Gak ada pembacaan buku amal buat dia. Silakan baca lagi diulang ya nanti di rumah. Kalau saya bohong, tulis aja di YouTube bohong gitu. Bapak Ibu, saya ini berlatar belakang saintis. Kalau ilmuwan itu selalu berpikirnya dengan menggunakan pendekatan saintifik, metode ilmiah. Saya sudah terbiasa berpikir dengan menggunakan metode ilmiah itu. Sehingga struktur berpikir saya ya sudah terbentuk seperti itu. Kalau saya memahami ayat, itu pasti berstruktur. Oh gini. Itu bedanya kalau sudah terlatih dengan menggunakan pendekatan saintifik. Di pendekatan saintifik itu ada model pembelajaran namanya problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Ada project based learning. Ya, pembelajaran berbasis project. Jadi semua itu dalam rangka apa? Setiap saya ngajar seperti ini, pasti ada kompetensi yang sedang saya bangun. Gak sembarang. Bukan ceramah teriak-teriak, nggak karu-karuan. Pasti ada yang dibangun. Selesai kajian ini, Bapak Ibu pasti ada sesuatu yang berubah. Nggak apa-apa, ya. Berubah sedikit nggak apa-apa, ya. Jadi kalau kemarin marahnya 200 kali sehari, hari ini misalkan jadi 199,5, itu masih udah bagus. Udah 0,5 toh, itu perubahan. Perubahan. Ya, kan seremnya berkurang, ya, walaupun masih serem, ya, lubangnya besar sementara yang dilontar cuma sebutir debu, gak apa-apa, ya, yang penting rajin ya, oke, kayak Allah tuh rajin, kuku kita nggak kelihatan berubah, tapi saking rajinnya Allah, lagi dibicarakan sekarang berubah, hebat Allah ya, coba pohon yang sana tuh. Terus aja dipelototin kayak gini. Gak kelihatan berubah. Besok kesini lagi. Itu ya pucuk yang sedang masih bengkok itu. Sudah berubah. Hebat Allah itu. Kita mah kadang-kadang. Ngabongohan Allah teh. Kacida. Lain ngabongohan. Maneh nuwuh. Kita kadang-kadang sama Allah begitu ya. Ada orang meninggal. Aduh. Meniasa. Nanti cenah dipaling heulang, ya, aduh asa diheulang, waduh jika nu bener, tuh nggak, asa diheulang, manika bongohan, cek Allah teh maneh nu ini tan wae, wing maya di dieu, ya, kita kan begitu ya, kita yang pergi-pergi terus, yang nggak sadar terus nyalahkan Allah, betul nggak? Allah adalah sang kesadaran setiap saat, setiap detik. Dia senantiasa mengurusi semua makhluknya tanpa batas. Ini judul kira-kira udah masuk nggak? Udah masuk ya? Udah masuk. Kira-kira kalau ditanya sama saya, ya, Bapak Ibu setelah dapat kajian ini tentang lubang besar ditutup oleh sebutir pasir ini, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Sudah tahu? Sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Gak apa-apa lubang saya besar, mulai sekarang saya akan rajin melempar debu-debu kecil ini pada lubang itu. Saya yakin sebelum saya meninggal, saya akan lunasi semua utang-utang saya. Gitu. Kalau diciwit, tong nyiwit deh. Udah, terima aja. Karena saya pernah nyiwit. Udah, selesai. Paham? Gitu. Ini masalahnya kita itu utangnya gak kelar-kelar. Itu masalahnya, ya. Ini bukan cerita cicilan ya. Cicilan bukan di sini tempatnya ya. Silakan aja kalau cicilan di bank ya, bereskan di sana. Nah, ini Quran surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 16. Dan orang-orang yang membantah Allah sesudah itu diterima. Nah, ini cerita tentang orang ini sudah sampai pada satu kesadaran bahwa Allah itu bersama saya. Bahkan Allah sering azan.
sering menyeru saya. Bahkan azannya Allah tuh setiap saat, bukan 5 waktu. Mengingatkan saya. Nah, dan orang-orang yang membantah Allah sesudah itu diterima. Kalau kesadaran itu sudah clear, sudah diterima ini. Malah setelah itu kalian masih tetap membantah Allah. Padahal sudah diingatkan seperti ini. Masih membantah Allah. Apa kata Allah? Maka bantahan itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan dan bagi mereka azab yang sangat keras. Hadirin, tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak tahu. Hukuman selalu bagi mereka yang tahu, tetapi mereka mengabaikan apa yang mereka tahu itu. Jadi, kalau bertekad untuk menjadi orang baik, tidak usah berdebat tentang cara menjadi baik. Langsung saja jadi orang baik. Paham ya? Jangan tanya sama saya, gimana caranya jadi orang baik? Sudah, langsung saya jadi orang baik. Udah minum air mineral kan? Mau jadi orang baik? Sudah, habiskan airnya. Setelah itu, buang tempat cupnya. Kata itu. Udah jadi orang baik langsung. Gak usah berdebat cara jadi orang baik. Kelamaan. Betul? Ya. Langsung aja sekarang jadi orang baik. Kapan? Sekarang. Gitu aja. Kalau di karpet ada sesuatu yang kelihatan, udah gak usah berdebat jadi orang baik. Ambil aja. Bereskan. Gitu aja kok. Gampang. Paham ya? Iya. Saya di rumah kalau piring berantakan gak pernah. Bekas siapa? Gak pernah. Saya cuci. Karena teriak-teriak bekas siapa, apalagi marah-marah, tidak langsung bersih itu piring. Makanya saya cuci aja. Dan cuci piring itu indah. Ya, ketika kita merasakan bau sabun, berarti saya masih hidup. Iya. Betul nggak? Ketika merasakan, apalagi ketika itu udah bersih. Berarti piring udah bersih. Dan bisa merasakan telinga saya mendengar, tangan saya merasakan, itu mewah kalau bagi saya ya. Saya tidak merasa bekerja. Saya merasa seolah-olah saya sedang membersihkan jiwa saya, diri saya, semua kotoran-kotoran pada diri saya imajinasikan bersih selesai cuci piring. Makanya bagi saya, cuci piring bukan hanya piring yang bersih, tapi pribadi saya tambah bersih habis cuci piring. Jadi tidak ada yang kelewat dalam hidup, nggak ada. Semuanya kita sadari. Saya naik mobil, celek di mobil. Ya, saya bisa duduk, saya sadari. Terima kasih pantat, terima kasih kaki, terima kasih Tuhan. Hari ini saya masih bisa duduk di mobil ini. Saya pegang setir, terima kasih tangan. Betapa mewahnya saya punya tangan ini. Dari pagi sudah begitu banyak pelayanan yang dilakukan tangan ini. Saya sarapan pakai tangan, saya pakai baju pakai tangan. Saya gosok gigi pakai tangan. Makanya saya sering pandang tangan saya, terima kasih, kamu keren. Pagi ini aja sudah banyak. Ikan bisa makan pakai tangan. Rumput-rumput di rumah saya petik-petik pakai tangan. Bunga-bunga yang mengering saya siram pakai tangan. Coba tangan ini, coba perhatikan ya. Sampai sekarang ini jam 11 lewat 10, udah berapa banyak pelayanan tangan pada kita. Pernah nggak kalian bilang, terima kasih, I love you. Pernah nggak? Besok-besok itu ya, bilang, I love you, keren. Nanti tangannya nggak akan masuk semut lagi. Itu yang suka tangannya masuk semut tuh ya, itu kurang berterima kasih sebetulnya. Ya, oke, baik ya. Ya, banyak sebetulnya ayat-ayat yang mendukung ini saya sudah sampaikan, tetapi saya tidak akan meneruskan karena itu sudah cukup ya sebagai dasar. Ayat-ayat yang sama saya kira yang penting esensinya sudah ketangkap ya. Yuk kita masuk sekarang. Apa sih wujud lubang buatan manusia itu? Wujud lubang-lubang itu apa saja? Hidup adalah perjalanan untuk membangun rumah untuk hati. Mencari penutup lubang-lubang. Nah, jadi ada yang bilang, itu sahabat kita namanya Iwan Setiawan. Beliau mengatakan bahwa lubang itu kekecewaan, penderitaan, ketidakpastian, keraguan, itu wujud-wujud lubang. Ya kan?
Coba aja ya. Kita ini kecewa sehari berapa kali coba. Dan kapan kita kecewa? Kita kecewa pada saat kita tidak menyediakan ruang di otak kita untuk kehadiran sesuatu yang tidak kita ingin. Padahal dalam hidup selalu ada dua. Ada yang kita ingin, ada yang tidak kita ingin. Dan dua-duanya pasti akan datang. Tapi kita hanya menyediakan ruang di sini untuk yang kita ingin saja. Berarti ketika kita menciptakan diri kita, identitas diri, saya hanya mau menerima yang itu, tapi tidak menerima yang ini. Sehingga kita sedang menciptakan lubang. Coba bayangkan oleh kita, kekecewaan yang kita bangun itu lama-kelamaan menjadi membesar. Dan itu seakan-akan lubang yang besar yang akan menelan diri kita sendiri. Setuju? Sekarang penderitaan. Dan kita mengira selama ini penderitaan itu dari luar. Padahal penderitaan itu semua berasal dari kita. Lihat saya semuanya. Peristiwa itu tidak ada pengaruhnya terhadap kita. Tapi yang berpengaruh langsung pada kita adalah reaksi kita terhadap peristiwa. Itu yang menjatuhkan kita. Coba bayangkan ya. Bisa ingat gak Bapak Ibu? Bagaimana reaksi kita terhadap peristiwa. Terutama peristiwa yang tidak kita inginkan. Selalu negatif? Selalu negatif? Selalu kesal? Selalu marah? Selalu protes? Coba. Bayangkan ya. Coba dibayangkan. Ini yang umur 60 tahun ada di sini. Acungkan tangan. 60? Selama 60 tahun udah segede apa itu lubang? Betul nggak? Lubang kekecewaan, lubang penderitaan, betul nggak? Belum lagi lubang keraguan-raguan, betul nggak? Iya. Dalam segala hal selalu takut, selalu ragu-ragu. Ingat saya. Kita tidak akan pernah punya pengalaman baru kalau tidak mau mencoba. Dan mereka yang takut mencoba selamanya tidak punya pengalaman baru. Dan kita akan tahu apa yang kurang setelah mencoba. Segera setelah Anda peduli pada diri sendiri dengan apa yang baik, dengan apa yang buruk dari rekan-rekan Anda membuat lubang di hati Anda supaya kejahatan masuk. Ini dari seorang filosof Jepang, namanya Morihei Ueshiba. Saya cantumkan nama-namanya ya, karena saya ini adalah menyadur dari apa yang dipikirkan orang. Tapi saya jelaskan. Apa maksudnya Morihei Ueshiba ini? Lihat saya semuanya. Sepanjang kita masih dualitas, sepanjang kita masih diperbudak dualitas, baik buruk, benar salah, senang tidak senang, sebetulnya Anda sedang membuat lubang di hati Anda. Dari maksud saya? Oke, lihat saya semuanya. Kita menilai benar, itu kan sesuai dengan pengetahuan kita. Sesuai dengan kesadaran kita. Belum tentu yang kita sebut benar oleh kita, kan benar juga menurut orang lain. Yang pengetahuannya berbeda dengan kita. Betul nggak? Kita sebut itu salah. Itu juga belum tentu salah. Karena kita menilai benar salah hanya berdasarkan referensi yang ada pada diri kita. Sedangkan kita sendiri menyadari bahwa kita pun belum belajar banyak. Betul nggak? Nih, saya kasih tahu. Sepanjang kita terjebak benar salah, baik buruk, senang tidak senang, sebetulnya Anda sedang membuat lubang di hati Anda. Nah, Morihei Ueshiba ini, saya tidak tahu apa agamanya. Tetapi dalam Al-Quran, Allah mengatakan, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Kata Allah. Allah bilang, wahadainahu najdain, aku telah memberikan dua jalan kepadamu. Tapi Allah bilang, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Dikasih dua jalan, tapi kita tidak disuruh memilih salah satunya. Malah Allah menyuruh kita mencoba jalan mendaki. Apa katanya? Fakku rokobah, bebaskan kamu dari perbudakan. Kita setiap hari diperbudak oleh benar salah, baik buruk. Dan saya sudah jelaskan di kajian yang sebelumnya, sepanjang kita masih terjebak dengan benar salah, baik buruk, sebetulnya kita sedang meracuni kebersihan hati kita sendiri. Sama dengan membuat lubang. Makanya ketika bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak sholat witir. Tahu Bu, sholat witir? Apa?
Pak, apa? Hah? Sholat witir. Sholat apa, Bu? Sholat sebelum tidur. Sampai pusing. Ya. Saya sudah sholat witir, tapi saya sholat lagi. Kemudian saya tidur. Apakah berdosa? Waduh, masih. Lagian pertanyaan kayak gitu masih ada lagi yang masih menjawab. Sholat witir itu artinya apa? Witir itu artinya ganjil. Ganjil kebalikan dari genap. Jadi sholat witir itu artinya ya bukan sekedar kita melaksanakan sholat yang rakaatnya ganjil, tetapi tekadkan dalam diri kita bahwa kita akan melampaui segala dualitas, melampaui benar salah, baik buruk. Itu namanya sholat witir. Kesadaran yang muncul pada diri kita adalah mulai saat ini saya akan witir, saya akan ganjil. Saya bisa menerima semua apapun yang terjadi apa adanya. Itu witir. Makanya di Quran surat Al-Fajr dikatakan, ya, begitu kamu sudah ganjil, maka fajar mulai menyingsing. Itu esensi Quran surat Al-Fajr itu. Iya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Tak seorang pun bisa kembali secara utuh setelah kita membuat lubang yang dalam di hatinya. Ngerti nggak kata-kata ini? Tak seorang pun bisa kembali secara utuh setelah kita membuat lubang yang dalam di hatinya. Ngerti nggak kata-kata bijak ini? Kalau kita pernah menyakiti orang lain, sebaik apapun cinta yang kita berikan lagi kepada orang yang pernah kita sakiti ini, tidak pernah utuh lubangnya. Apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa setelah kita menyakitinya. Luar biasa ya. Kalau di komunitas saya, ada seorang suami yang menyakiti pasangannya, itu pasti saya panggil. Di komunitas saya. Karena suami itu tidak bisa dinasehati oleh istrinya. Kecuali bisa dinasihati oleh orang tuanya atau gurunya. Begitu menurut riset John Gray. Karena dia menganggap saya orang tua, jadi saya panggil. Saran saya cuma satu. Kalau kamu menyakiti pasangan, sebaik apapun cinta yang kamu berikan kepadanya, tidak akan pernah bisa utuh kembali. Lubang yang menganga itu tidak pernah utuh lagi. Apalagi kalau setelah itu malah diceraikan. Kan aneh. Harusnya kalau pernah melakukan kesalahan, minta maaf dan setelah itu ganti. Semua yang pernah dilakukan itu dengan membayarnya. Ini malah aneh ya. Luar biasa ya. Kayaknya nanti sudah dengar ceramah ini berubah. Semoga banyak yang dengar ya kajian ini. Tetesan air hujan membuat lubang di batu. Bukan karena kekerasan, tapi karena sering jatuh. Tetesan air hujan, batu aja bisa berlubang. Bukan karena kekerasan, tapi karena sering jatuh air itu. Bahkan air itu lembut bukan? Justru karena lembutnya membuat yang keras menjadi kalah. Jadi jangan kecil hati maksudnya. Sekalipun kita banyak membuat lubang dalam hidup ini, kalau rajin terus ya meneteskan cinta, kelembutan pada lubang itu, lama-kelamaan insya Allah akan ketutup lubangnya sepanjang tidak membuat lubang baru. Nah ini masalah semua manusia. Hutang lama belum terbayar, lalu menciptakan hutang baru. Tidak ada gunanya mengisi saku Anda dengan uang jika Anda memiliki lubang di sudut. Setuju ya? Ini dari George Eliot. Jadi kalau kita mau mengisi saku dengan uang, kalau di sudutnya ada yang bolong, kan gak isi-isi, itu maksudnya. Ini sebetulnya mengumpamakan kita. Seolah-olah kita ini setiap hari ya menciptakan lubang terus-menerus, lalu menutup lubangnya nggak rajin. Sementara lubang yang kita ciptakan di mana-mana ada. Dan lubang itu semakin membesar.
Ngerti maksud saya? Oke. Disakiti oleh seseorang yang benar-benar Anda sayangi itu meninggalkan lubang di hati Anda yang hanya bisa diisi oleh cinta. Ini sebetulnya saya tuliskan pesan George Bernard Shaw ini, seorang psikolog, untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada cara untuk menutupi lubang yang pernah kita buat kecuali dengan cinta. Cinta yang saya maksud di sini adalah kekuatan positif. Bukan sekedar rasa perasaan, kekuatan positif. Bapak Ibu, saya percaya sepanjang hidup kita pasti di antara kita termasuk saya pernah membuat lubang itu. Dan sekarang mari kita sadari, lubang-lubang yang pernah kita ciptakan itu ada tanggung jawab dari kita sekarang untuk menutupinya. Dan kalau kita punya rasa itu hari ini, berarti kita akan menghentikan untuk membuat lubang baru. Dan kita siap-siap untuk mengisi lubang-lubang itu. Memiliki kemampuan untuk melangkah. Maksud saya begini. Bagaimana kita menyetop lubang yang baru supaya tidak tercipta lagi? Yang pertama, miliki kemampuan untuk melangkah. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini dengan totalitas. Jangan nunggu besok. Lakukan yang bisa dilakukan oleh kita hari ini dengan totalitas. Lihat saya semuanya. Tidak ada yang sempurna yang bisa kita lakukan. Karena kesempurnaan itu hayalan pikiran saja. Dan adanya di masa depan. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah, yuk kita berusaha dengan total, sekuat tenaga, dan kita mulai hari ini, saat ini, melangkah. Jangan diam terus. Ya, setelah sadar bahwa kita telah menciptakan lubang, itu yang pertama. Yang kedua, bebaskan diri dari tekanan. Terutama tekanan agar selalu diterima. Kan kita ini setiap hari ingin agar semua orang menerima kita. Dan kita tidak siap untuk ditolak. Padahal penolakan itu, kalaupun harus hadir, ya, penolakan itu, ya, kalaupun harus hadir, itu bukan untuk menghentikan kita. Kalau ada orang yang menolak kita, itu bukan menghentikan kita, malah bisa jadi lewat penolakan kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang ketiga, lepaskan diri dari kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Kalau kita punya gagasan, punya ide yang bagus, tidak usah selalu minta persetujuan dari siapapun. Jadilah dirimu sendiri. Kalau itu adalah mimpimu, kalau itu adalah kekuatanmu, kalau itu adalah personal genius zonmu, lakukan. Itu pengalaman saya. Stop mencari kebahagiaan dari luar. Semakin kita mencari kebahagiaan dari luar, kita akan diperbudak oleh segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ingat ya kajian saya sebelumnya. Begitu kita disibukkan mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan, habis energi kita. Ingat, fokus saja pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita bisa dikendalikan. Perasaan kita bisa dikendalikan. Reaksi kita terhadap situasi bisa dikendalikan. Situasinya sendiri tidak bisa dikendalikan. Paham? Kalau orang punya tujuan dalam hidup ini, arah angin, bukanlah suatu kesia-siaan. Kalau orang punya tujuan, saya ingin pergi ke sana, dia punya kapal layar, arah angin tidak menentu. Dia tidak bisa mengubah arah angin, tapi dia bisa mengubah perahu layarnya sedemikian rupa supaya angin bisa mengantarkan dia ke sana. Makanya bagi orang yang punya tujuan, segoncang apapun di luar tidak penting. Kenapa? Karena semua yang terjadi di luar bisa jadi adalah saran untuk mengantarkan saya ke tujuan saya. Kan kita ini suka aneh ya, ingin jadi orang sabar, begitu dapat yang tidak sabar langsung jatuh. Padahal dia dihadirkan oleh Allah justru karena kita bercita-cita jadi orang sabar. Pasti dihadirkan orang yang tidak sabar. Paham? Awas ya, Allah itu bukan Doraemon. Minta sabar langsung cespleng gitu, sabar. Minta kantong ajaib langsung datang kantong ajaibnya. No,
Semua by proses. Oke? Yang penting selama berproses, jangan protes. Itu aja. Ya? Oke. Pantaskan diri kita layak dan cukup baik. Pantaskan diri saya mampu. Pantaskan diri saya bisa. Pantaskan saya baik-baik saja. Pantaskan. Jadi, saya punya pengalaman. Setiap ada orang yang nawarin rumah sama saya tidak pernah mengatakan, uang dari mana? Apalagi ditambah lagi, wah, buat makan juga susah. Gak pernah. Setiap ada orang yang nawarin rumah, pasti bilang, nanti ya kita lihat. Ngobrol aja panjang lebar. Gimana kalau saya cicil? Wah, senang sekali, Pak. Kan lebih bagus begitu daripada bilang, uang dari mana? Kan itu ada harapan. Ketika punya cicilan ada tanggung jawab. Paham? Ada lagi. Saya kasih DP sekian ya. Doakan saya. Nanti tanggal sekian, bulan sekian, saya ada uang. Itu sama sekali saya belum kepikir duitnya dari mana. Tapi lebih bagus begitu kan? Daripada tidak. Akhirnya, mohon maaf. Saya punya aset di sini, aset di sini, aset di sini. Caranya itu aneh. Bahkan saya pun tidak pernah menyadari kalau aset saya sebanyak itu. Padahal caranya cuma begitu aja. Setiap ada orang mau jual apapun, saya bilang, nanti kita lihat. Saya lihat. Kan dilihat kan diinjek-injek tanahnya. Bahkan saya beli tanah, baru saja buat kolam. Itu saya, tanahnya 140 juta. Kemudian saya bilang, ini duit saya adanya 5 juta dulu Pak, diterima enggak? Oh, dengan senang hati, terima 5 juta. Boleh enggak kolamnya saya cangkul-cangkul? Maksud saya, dia enggak ngerti kan ilmu saya. Kalau saya cangkul-cangkul, saya merasa kolam itu sudah milik saya beneran. Jadi saya cangkul-cangkul gitu. Udah jadi ngebentuk jadi kolam. Kan kalau udah dibentuk kolam, masa enggak jadi jual belinya? Betul enggak? Iya. Tapi karena kita terus berharap seperti itu, like attracts like. Ternyata semua yang membuat kita sulit itu adalah batasan-batasan yang ciptakan oleh pikiran kita sendiri. Karena kita mengatakan tidak layak. Wah, uang dari mana? Bagaimana saya bisa membelinya? Tuh, karena kita selalu berfokus pada saldo yang ada di rekening kita. Coba lihat saldo di rekening Allah. Tanpa batas. Iya, kalau lihat saldo rekening kita mah ya, gitu. Suka ada tulisan kan, saldo tidak mencukupi. Tapi di rekening Allah nggak pernah ada tulisan itu, ya, tanpa batas. Ini praktek Bapak Ibu, praktek ya. Harus praktek ya. Udah ngaji dengan saya harus praktek. Ya, lihat ya. Setelah praktek, lihat sisi positifnya. Walaupun belum hebat, belum luar biasa, nggak apa-apa, ya. Tetapi kehidupan kita mulai berubah. Oh, sadar aja, selama ini yang menciptakan batasan adalah saya sendiri. Di rumah sederhana aja. Suka ada dialog kecil-kecilan. Oh, ternyata beras langka. Saya bilang sama orang di rumah, kalau kita berpikir langka, maka kita akan mengalami kelangkaan beras. Tapi kalau kita berpikir tidak langka, kita tidak akan mengalami kelangkaan itu. Ya? Iya. Beras harganya naik, nggak usah larut pikiran kita, ya. Ya, uang mah buatan peruri. Kalau beras mah buatan Allah. Sudah saja munculkan kekuatan positif. Ya. Allah aja masih menciptakan beras, ngapain takut? Betul nggak? Iya. Jangan berpikir mahal. Kalau berpikir mahal nggak kebeli. Berpikir kebeli aja. Pasti ada uangnya. Nah, cara berpikir ini batasan-batasan yang diciptakan oleh kita sendiri. Makanya mulai sekarang, stop takut gagal dalam segala hal. Stop. Orang yang takut gagal tidak akan pernah maju dalam hidup. Stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan berfokus pada kekurangan kita. Coba, di piring sudah lengkap, segala ada. Tapi lihat piring orang lain. Maka kita akan melupakan yang di piring kita. Kita ingin yang ada di piring orang lain.
Itulah bahayanya. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan berfokus pada kekurangan kita. Ini lubang-lubang yang harus segera ditutup. Ya, stop iri hati dan dengki. Karena tahu, orang yang iri hati dan dengki pada kemajuan orang lain, dia tidak akan pernah bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang lain. Lihat ya, orang iri dan dengki hidupnya pasti susah. Maaf ya, kalau kita masih punya sifat seperti itu yang membatasi rezeki kita. Stop mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Karena itu kita tahu, berarti kita belum makmur nih masjidnya. Ya, belum makmur. Stop menyesali keadaan. Setiap ada yang terjadi, selalu disesali. Hujan dikomentari, panas dikomentari. Itu lubang-lubang besar yang kita ciptakan. Fokus pada tindakan dan bukan pada hasil. Kenapa? Begitu kita fokus pada hasil, kita akan melupakan tindakan kita. Energi kita habis untuk hasil. Padahal hasil itu akibat dari sebuah tindakan. Jangan menunda, karena hidup tidak menunggu Anda. Hidup tidak menunggu kita. Jangan menunda. Jangan jatuh dengan kritik. Lihat kritik sebagai nasihat objektif buat kita. Makanya kalau kritik itu betul-betul terjadi pada diri kita, dengarkan. Kalau kritik itu tidak terjadi pada diri kita, apalagi mau menjatuhkan kita, gampang, tinggal diabaikan aja. Tidak usah laporan pencemaran nama baik. Mau hidupnya ringan? Bahagia? Oke. Jangan membiarkan diri kita pada overthinking. Overthinking itu apa? Overthinking itu karena kita terlalu berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Semuanya ingin dikendalikan, itu overthinking. Padahal kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Setuju? Oke. Hargai proses dengan kesadaran penuh. Nikmati setiap langkah yang diambil oleh kita. Nikmati setiap proses. Karena setiap proses itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Kita terbiasa hidup terburu-buru. Lalu tidak menikmati setiap proses. Tidak perlu mengambil hati terhadap perkataan orang. Apalagi orang itu diketahui oleh kita toksik. Kenapa? Yang keluar dari mulut orang itu hanya opini pribadi. Itu bukan kebenaran mutlak. Tadi ditegaskan, saya ulang lagi, tidak membandingkan diri kita dengan siapapun, karena membandingkan berarti kita akan fokus pada kekurangan kita. Sederhanakan ekspektasi terhadap hidup. Kenapa? Banyak orang yang hidupnya berat itu karena ekspektasi dia terhadap hidup terlalu besar. Tidak ada ruang dalam dirinya menerima yang sebaliknya. Ayo, perhatikan. Orang yang hanya menerima yang diinginkan, tidak ada ruang menerima yang tidak diinginkan, pasti stres. Tidak menyimpan dendam atau rasa sakit hati. Ya, daripada kita menyimpan dendam, rasa sakit hati membuat lubang kita semakin besar, sudah, belajar memaafkan. Karena dendam itu hanya akan membuat kita semakin terbakar. Dendam itu seperti memegang bara. Dan bara itu sebelum membakar orang lain, sudah pasti membakar diri kita sendiri. Jalani hidup dengan fleksibilitas. Siapkan ruang untuk menerima yang tidak diinginkan. Fleksibel. Fleksibilitas itu kayak shock breaker tuh. Jalan bagus, bisa. Jalan jelek, diredam. Semua kejutan-kejutan dari jalan jelek itu diredam dengan fleksibilitasnya. Shock breaker, ada pegas di situ. Bayangkan ya, naik sepeda motor, naik mobil, nggak ada shock breakernya. Shock breaker itu artinya peredam kejut. Jadi kalau ada kejutan itu diredam. Nah, kita harus menyiapkan diri ya untuk meredam kejutan-kejutan yang terjadi dalam hidup. Kalau sudah terbiasa dengan itu, maka hidup menjadi sangat ringan, tenang, bahagia. Kesimpulan terakhir, yuk sekarang kita periksa lubang-lubang yang sudah kita ciptakan oleh kita sendiri. Dan sekarang berniatlah secara konsisten
sungguh-sungguh untuk melemparkan butiran-butiran pasir sekecil apapun secara terus-menerus agar lubang itu tertutup kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.